Allah tidak gaib. Halaman 4. Halaman 4 kalimatnya ada di bawah, yakni paragraf ketiga. Ada beberapa hal yang menyebabkan berani mengatakan kalau Allah itu gaib. Antara lain adalah satu, saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid. Orang mengatakan bahwa Allah itu gaib karena orang tersebut saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid, sehingga menentukan, memvonis, menghukum Allah bahwa Allah itu adalah gaib. Gaib itu enggak jelas, Pak. Berarti kalau orang itu mengatakan gaib, berarti nyembahnya enggak jelas. Nyembahnya enggak jelas. Padahal Allah itu hakul mubin. Hak al-haku nyoto, al-mubin welo-welo. Apa welo-welo? Tidak bisa ditutup, tidak bisa dihijab, tidak bisa ditutupi, dan lain-lain. Karena hakul mubin. Kalau yang gaib seperti halnya surga dibicarakan bisa. Surganya, bangunannya tidak nampak, itu adalah gaib. Jin dibicarakan bisa, iblis dibicarakan bisa, tapi iblisnya gak nampak. Apa emang? Gaib. Gaib itu artinya tidak jelas. Berarti orang itu kalau nyembah yang maha gaib, nyembah yang maha tidak jelas. Ya gak jelas nyembah. Diberitahu keluarga, beritahu anak, mumpung masih ada ngaji tauhid, saya pesan jangan sampai meninggal dunia tidak tahu Allah. Kenapa, Pak? Siksanya parah dan gak selesai-selesai. Gara-gara kedisian, kedahuluan meninggal dunia, tidak kenal, tidak tahu kepada Allah. Itu adalah nomor satu, saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid. Yang kedua, saking butanya mata hatinya. Saking butanya mata hatinya kepada zat Allah, sehingga berani menyatakan bahwa Allah itu gaib. Mata hatinya tertutup, mata hatinya buta. Man a'ma fi hatihi bahwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang hatinya buta terhadap Allah di dunia ini, maka buta juga mata hatinya di akhirat besok. Wa adallu sabila, orang tersebut adalah tersesat di perjalanan akhirat. Kalau di sini jumpa, di akhirat jumpa. Kalau di dunia tidak jumpa kepada Allah, di akhirat tidak jumpa. Kalau di sini mata hatinya melihat kepada zat Allah, di akhirat melihat. Kalau di sini tidak melihat alias buta, di akhirat juga buta. Buta apa buta? Buta hijau bisa. Buta itu mata hatinya tidak melihat zat.
cuma melihat lafaz Allah. Lafaz itu makhluk, berarti tulisan Allah adalah makhluk. Siapa tidak mengerti kepada zat berarti masih nyembah. Tapi sayangnya nyembah makhluk karena Allah itu makhluk. Kalau Allahnya Allah tulisan, Allahnya Allah suara, Allahnya Allah nama, disebut makhluk. Untuk nomor 2 selesai. Nomor 3, saking kurang sopannya kepada Allah. Orang mengatakan Allah itu gaib, orang tersebut nggak sopan kepada Allah. Lah gak sopan itu apa? Gak sopan itu jenenge kurang ajar. Berarti orang mengatakan Allah itu gaib, orang tersebut kurang ajar kepada Allah. Nggak ada yang memberitahu. Kalau sampean kan diberitahu lewat saya, Pak. Orang-orang nggak diberitahu oleh Allah karena tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum adzabun alim. Orang tersebut akan mendapat azab karena mata hatinya tidak tahu Allah, telinganya tidak mendengar dzikir tanpa berhenti, mata kepalanya kelihatan benda, tidak kelihatan adamnya benda. Hatinya tertutup. Khatamallahu, Allah mematri, Allah memvonis, Allah menghukum, Allah melaknati bagi orang yang hatinya tidak tahu Allah. Ngaji tauhid, ngaji Allah tidak gaib, sama Pak, sama. Keterangannya ini tajam. Untuk nomor 3 tersebut, orang tersebut mengatakan Allah gaib saking kurang ajarnya kepada Allah. Nomor 4, saking parahnya belum punya Tuhan. Enggak. Orang mengatakan bahwa Allah itu gaib saking parahnya belum punya Tuhan. Ya bukan belum, ya tidak. Kalau belum itu ya sampean ngaji tauhid belum ujian, itu namanya belum. Nah, kok orang umum nggak kenal sama sekali itu bukan belum, tapi tidak. Lebih parah mana Pak, belum dengan tidak? Ya lebih parah tidak ya. Kalau orang ngaji tauhid belum selesai nggak apa-apa. Tapi kan ada harapan untuk mengarah ke sana. Ini untuk jamaah Palembang yang kemarin pesan bahwa ngaji tauhid supaya banyak bahasa Indonesianya. Sekarang saya laksanakan tapi 85%. Yang Jawa 15%. Kemudian nomor 5, saking pinternya dalil, saking pandainya dalil, sampai tidak tahu kepada yang punya dalil. Orang tersebut saking pandainya dalil. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pinter, fasih pisan. Nggih. Tapi tidak punya kepada yang punya dalil. Ya saking pintere, pinter apa, Pak? Ya pinter dalil.
Lah sampean tahu Allah nggak bisa dalil. Di sana bisa dalil tapi nggak tahu kepada yang punya dalil. Terus yang enak yang mana, Pak? Yang enak sing endi iki? Gak enak ya. Ya lebih enak, lebih tenang itu sampean makrifat tapi nggak biasa dalil. Wis ngono lah wis aman. Aman. Sampean weruh Allah. Aku gak khutbah rek. Aman. Pinter khutbah, pinter dalil, gak tahu Allah. Ya digoroi sampean. Jenengan ditipu, yukadzibu biddin. Menipu terhadap agama Islam. Nomor 5, ini adalah saking pandainya dalil saja, tidak kenal zat, tidak kenal yang punya dalil. Kemudian yang nomor 6, saking tebalnya dosanya sampai nutupi mata hatinya. Saking banyaknya dosa sehingga tidak kelihatan kepada Tuhannya. Yaitu tidak kelihatan sampai nutupi mata hatinya kepada zat Allah. Ya saking pinternya, saking pandainya, saking hebatnya, tebal hatinya. Tebal apa, Pak? Tebal dosa. Tebal itu ilmu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Loh, tebal. Orang-orang publik saya kasih tahu, orang sembahyang ilmunya harus 7. Lepas dari sembahyang artinya santai seperti ini, ilmunya harus genap 4. Apa Pak 7? Waktu sembahyang syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Zaman jarang dikasih tahu. Terus kalau di luar sembahyang seperti ini, ilmunya harus 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nggak ada orang-orang memberitahu kalau orang-orang itu sembahyang ilmunya harus 7. Nggak ada keterangan. Karena cuma syariat saja. Kalau ini pelajaran hakikat, maka jelas sebanyak 7. Saking tebalnya dosanya sampai nutupi mata hatinya kepada zat Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, tentang materi pertama, tentang Allah tidak gaib, berakhir pada halaman 5. Insya Allah 2 minggu ke depan kita lanjutkan pada halaman 5.